Rahayu sedulur, kedatangan maskapai dagang Belanda yang sering dikenal dengan VOC Verenigde Oost-Indische Company ke Mataram ini terjadi pada tanggal 3 Agustus tahun 1619. Mereka menawarkan kerjasama dan menjalin persahabatan dengan Mataram yang pada saat itu Sultan Agung yang menjabat sebagai Raja Mataram diminta kerjasama dalam perdagangan beras. Pada saat itu diterima dengan baik, namun VOC masih menginginkan persetujuan dari Gubernur Jenderalnya. Hubungan antara Mataram dengan VOC renggang karena Sultan Agung menolak permohonan VOC untuk mendirikan loji atau benteng di sepanjang pantai utara. Karena dikhawatirkan seperti yang terjadi yang sudah-sudah, VOC akan memonopoli dagang dan menguasai ekonomi di sepanjang pantai utara. Dari situlah mulai terjadi kerenggangan hubungan antara Mataram dengan VOC. Sehingga VOC harus memindahkan bentengnya ke Jayakarta setelah menaklukkan Banten. Dan ini terjadi di tahun 1619. Company itu milik perseorangan atau sekumpulan banyak orang? Kami sekumpulan saudagar, Bagenda. Menarik. Sekumpulan orang kaya yang berkumpul menjadi satu. Modal kalian itu pasti besar. Tidak heran Anda membawa senapan-senapan hanya untuk berdagang. Tentu Bagenda paham perjalanan kami jauh dan berbahaya. Kami perlu melindungi diri. Melindungi diri? Dari siapa, Tuan? Dari orang-orang di belakang Tuan? Penduduk Pulau Banda? Apa Anda dengar tentang kejadian di Kepulauan Banda? Itu hanya sebuah insiden biasa. Para perusuh itu melanggar perjanjian yang kami buat bersama raja-raja mereka. Begini, Tuan Kaspar. Kami ini sudah lama sekali berdagang dengan bangsa-bangsa lain. Tidak pernah ada perselisihan besar. Justru, kami ini saling belajar. Saling tukar budaya, tukar ilmu. Begini Bagenda, kami... Saya tidak keberatan jika Anda ingin berdagang di daerah kekuasaan saya. Bahkan, saya mengizinkan kalian untuk membuka perwakilan di Jepara. Tapi, sebagai mahar kerjasama ini, saya akan mengenakan pajak sebesar 60% dari setiap penjualannya. Ik had akkoord, maar 60% belasting voor iedere transactie. Dat is een idioot verzoek. Dat moeten we eerst met meneer Koen overleggen. Tawaran dari Bagenda
akan kami bahas bersama pemimpin kami dahulu. Oh ya, tentu. Sebagai persambahan, izinkan kami memberikan hadiah. Sutra Coromandel yang indah, perhiasan dari Ceylon, dan satu petingkoi emas dan mutiara. Kami mohon pamit dulu, Magenda. Sebentar. Sudah menjadi tugas saya untuk menjaga tuan-tuan ini di daerah wilayah saya. Jadi saya rasa Tuan sudah tidak membutuhkan benda ini lagi. Terima kasih. Sampaikan salam saya kepada pimpinan Tuan. Singkirkan emas-emas ini. Dan dalam waktu 6 bulan, kalau tidak ada kabar dari mereka, Aku perintahkan Temenggung Manturejo dan Adipati Tegal untuk mengirimkan surat saya kepada pimpinan mereka. Miko dawo, sinuwun. Pangapunten dalam sewu sinuwun. Apakah sikap kita tidak terlalu berlebihan? POC bukan sekedar perusahaan, sebagaimana orang-orang Inggris, Portugis dan Cina berdagang. Mereka sekumpulan perusahaan-perusahaan besar di dunia dengan modal yang sangat besar. Bukan hanya pedagang yang mereka berikan pinjaman. Saya sudah tahu itu semua, Paman. Apa saran Paman? Nyun sewu. Menopo mboten langkung sae kalau kita bekerja sama dengan mereka. Kerjasama yang setara akan jauh lebih menguntungkan untuk masa depan Mataram. Mereka itu lebih senang, Paman, kalau kita dijadikan kacung. Jadi cepat atau lambat, dengan uang mereka dan senjata ini, nasib kita akan sama. Seperti penduduk Banda, Maluku, dan Jayakarta. Dan aku juga yakin, mereka menawarkan hal yang sama kepada Adipati Kulon. Klono, Kulo sinuwun. kowe tak dawi mimpin Telik Sandine Kulon. Sendika sinuwun. Adipati Ukur, rapatkan barisan di perbatasan Priangan Banten. Kakang Singuranu, Sendika sinuwun. tolong kerahkan para cantri untuk membuat benda ini. Sendika sinuwun. Jika perlu, buat dalam jumlah yang banyak. Sendika sinuwun. orang-orang asing itu bisa berkuasa. Karena orang-orang seperti kita terlihat lemah di mata mereka.